remajawan dan remajawati yang semoga kita semua bukan hanya mencintai Allah, tapi kita dicintai oleh Allah. Orang hadir maulid tujuannya pengen mendapatkan kemuliaan. Orang hadir maulid pengen dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu. Itu cara yang paling singkat, cara yang paling mudah, cara yang paling instan. Rasul mulia, ulama habaib mulia. Bapak Ibu datang ke acara maulid Nabi, mengejar kemuliaan mereka, mengejar martabat, pangkat, derajat mereka, sulit rasanya. Sehebat apapun kita ngaji, ngejar makamnya Nabi Muhammad mustahil kita bisa sampai. Paham? Paham? Ada orang yang baru kenal agama, masuk ke pesantren, terlambat rasanya, sebab di rumah udah ada anak, udah ada bini. Betul nggak? Yang penting kita masuk surga. Surga kita sama dengan surganya Nabi Muhammad. Surga kita sama dengan surganya para ulama, dengan surganya para habaib, dengan surganya para aulia. Gampang. Apa? Sering duduk sama mereka, ambil kemuliaan di majelis mereka. Insya Allah itu cara yang paling singkat, cara yang paling instan, cara yang paling gampang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'u 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Untuk memperingati sebuah acara yang sangat mulia, acara yang kita peringati ini sesosok manusia yang Allah ciptakan, zatnya sudah paling mulia. Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi di dalam kitab Maulid Simtudurar, wa hazihi zati syarifah, zatnya Nabi sudah mulia, tanpa harus dimuliakan, beliau sudah mulia. Dan kita sebagai umat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulia sebab zatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Bi akramil rusli kunna akramil umami. Sebab kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapat serpihan dari kemuliaannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di dalam sejarah perlu kita ketahui, di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah Al-Anwarul Muhammadiyah yang dikarang oleh Syekh Yusuf Ismail An-Nabhan, sebelum baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di muka bumi, keluar dari seorang perut rahim seorang ibu yang mulia, dikatakan di dalam sejarah, digambarkan, dilukiskan, dikisahkan, tatkala waktu rombongan orang-orang kafir Quraisy yang kita kenal pada waktu itu, pemimpin mereka yang begitu sangar, yang begitu ganas, Abu Jahal. Siapa yang tidak mengenal Abu Jahal? Tokoh pemuka kaum kafir Quraisy.
waktu melaksanakan perjalanan dari kota Mekah menuju ke negeri Habasyah dengan tujuan untuk berdagang pada waktu itu. Tatkala di tengah perjalanan, beliau, rombongan orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal beserta pengikutnya bertemu dengan seorang pendeta rahib yang kita kenal. Pendeta tersebut memahami, mendalami kitab Taurat, mendalami kitab Zabur. Ini kita perlu tahu tentang sejarah baginda Nabi besar Muhammad sebelum beliau dilahirkan di muka bumi ini. Agar apa? Agar kita jadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita. Kita jadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendeta tersebut mengatakan Nabiyun muayyad qad ana hina yujad yub'atsu lil ahmadi wal aswad ismuhu Muhammad. Ismuhu Muhammad. Nabi yang diberikan kekuatan oleh Tuhannya, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Qad ana hina yujad, telah tiba waktunya, sekarang beliau dilahirkan. Telah tiba waktunya, sekarang beliau yang penuh dengan cahaya nur ilahi, namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.